Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, walaupun kita terbatas untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Tapi saya percaya apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tetap menyertai kehidupan setiap kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan namanya. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dan diagungkan di atas seluruh muka bumi ini. Kita mau hampiri tahta Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Mari kita berikan yang terbaik waktu dalam hidup kita untuk kita menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, bila hati terasa berat, tiada seorang pun yang mengerti kehidupan kita. Kami datang pada Engkau Yesus. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Amin. Kau yang ampuni kami dan bebaskan kehidupan kami Tuhan, dan bebaskanku.
hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, ketika kami datang dan menghampiri tahta-Mu ya Bapa, ada mujizat terjadi Tuhan, ada pemulihan terjadi Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya. Inilah waktu kami ya Bapa. Inilah kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami semakin melekat kepada Engkau Yesus, untuk kami semakin memberikan hidup kami, untuk kami meninggikan nama-Mu saja Bapa. Kami sembah Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami tinggikan Engkau, sujud Tuhan, sujud menyembah, sembah, oh Tuhan. Ajar kami mengerti setiap rancangan yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mungkin saat-saat ini kami merasa bahwa kehidupan sedang dalam fase yang sangat sulit Tuhan. Tapi kami percaya, dan satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mencukupkan segala apapun yang kami perlukan. Engkau Allah yang mengerti setiap jeritan hati kami ya Bapa. Engkau Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Karena Engkau lah Bapa kami, Engkau lah Tuhan kami, Engkau lah Raja kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Amin.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rancangan-Mu. Ajar kami untuk berserah hanya kepada Engkau. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
jadilah haleluya, haleluya. Engkau sanggup. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kami, Tuhan. Engkau sangat luar biasa bagi kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah menang. Segala kuasa sudah ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Bahkan apapun sudah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu. Sebentar kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Apa yang Kau ingin katakan, katakan kepada kami, Tuhan. Sebab bagian-bagian yang penting itu kami sangat merindukannya, Bapa. Dalam kesempatan ini, Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin kokoh di hadapan-Mu, Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Allah, yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini, tinggalkan ruangan ini. Dan Kau sendiri berfirman, Roh-Mu berjaya untuk menguasai kami. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu di dalam acara ibadah kali ini. Ya. Saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, saya akan menyampaikan firman Tuhan masih berkenaan dengan Paskah. Masih berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah, mengapa Yesus harus bangkit? Sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh firman Tuhan. Saudara ya. Haleluya. Paskah, kebangkitan Tuhan merupakan suatu hal yang luar biasa yang dinyatakan Allah kepada kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Paskah ada sebuah kemenangan besar bagi mereka yang percaya. Saudara, tetapi berhubungan dengan tema ini, saudara ya, yang seringkali dipertanyakan, mungkin orang-orang tertentu menanyakan tentang kebangkitan ini tuh. Sesungguhnya apa yang menjadi makna dari kebangkitan Yesus itu, saudara ya? Saudara, kebangkitan Yesus ini sudah merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi secara historis. Semua orang tahu. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pun boleh melihat dari kalender itu disebutkan di sana merupakan hari kebangkitan Isa Al-Masih. Ya. Tetapi persoalannya, saudara ya, bagaimana peristiwa kebangkitan yang dialami 2000 tahun yang lalu itu juga dialami oleh orang-orang zaman ini. Ini persoalannya, saudara ya.
Bagaimana peristiwa itu menjadi nyata bagi hidup kita. Nah, ini firman Tuhan yang akan menguraikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, saudaranya. Saudara, sebuah pertanyaan juga muncul. Saya juga pernah mendengar. Apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Ya, saudaranya. Tentu kalau saya mengatakan, sesungguhnya Yesus tidak perlu bangkit dari antara orang mati untuk menjadi seorang juru selamat itu. Ya mungkin ini sesuatu yang mengejutkan saudara. Benar saya katakan, Yesus tidak perlu bangkit dari antara orang mati untuk menjadi juru selamat. Jika Yesus yang telah mati bagi kita, dan dia tidak bangkit dari antara orang mati, apakah dia tidak menjadi juru selamat? Ini pertanyaan saudara ya. Saya rasa Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, jikalau ia tidak bangkit, ia tetap juru selamat yang telah menyelamatkan saya. Semua pelanggaran saya ditanggungnya. Semua dosa saya ditanggungnya. Saya harusnya mati, tetapi dia tanggung di kayu salib. Kalaupun dia tidak mati, dia tetap juru selamat saya. Saudara, saya ingin menunjukkan beberapa contoh, saudara ya. Dalam sebuah peperangan, ketika terjadi pertempuran yang besar, lalu peluru berterbangan di mana-mana, dan ketika itu ada seorang melihat, saya ada di tengah-tengah pertempuran itu, ada seorang yang melihat bahwa sebuah senjata sedang membidik saya untuk saya ditembak, saudara. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang melompat menghadang senjata itu. Dan bertepatan dengan itu senjata itu meledak. Dan orang yang di depan menghadang itu, dia tewas karena tertembak. Saudara, meskipun dia tidak bangkit, saudara ya. Dalam kenyataannya dia mati. Dia tidak perlu bangkit ya, untuk membuktikan bahwa dia itu penyelamat saya. Bagaimanapun dia penyelamat saya, meskipun tidak bangkit tetap penyelamat saya, saudara. Ada contoh yang lain. Jika mungkin saudara terjebak dalam rumah yang sedang terbakar, saudara. Ini biasanya terjadi ketika tanpa disadari kebakaran terjadi. Ya, mungkin saudara masih kecil, saya masih kecil waktu itu. Dan seorang ibu berlari-lari dia. Untuk apa ibu? Ibu ini berlari-lari mengejar rumah yang terbakar itu. Maka sekonyong-konyong ibu ini tidak menghiraukan apapun juga. Dia masuk ke dalam api itu. Dan dia mengambil saya yang masih kecil itu. Dibungkus dengan kain. Dia berusaha keluar. Tapi sayang di depan pintu. Sebelum dia keluar. Sebuah kayu balok besar menimpa tubuh. Waktu itu. Ibu saya. Ini sebuah contoh. Dan tidak bisa dipungkiri. Tetapi untung sewaktu dia tertimpa kayu, bayi dilempar keluar pintu. Dan bayi itu selamat. Tapi ibu ini
mati. Saudara, apakah dia harus bangkit untuk membuktikan bahwa dia seorang penyelamat dari bayinya itu? Statusnya tidak akan berubah meskipun dia tetap mati, saudara. Ini, saudara, karena saya dan saudara, Yesus harus terima hukuman mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Yesus menggantikan tempat saya dan saudara. Sekalipun Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, saya rasa kedudukan Yesus tetap juru selamat, tidak berkurang. Beberapa contoh ini. Ketika ada orang yang sedang dieksekusi, dia berdiri menunggu sebentar dia akan digantung. Tapi tiba-tiba Yesus datang dan berkata, bebaskan dia. Aku yang akan menggantikannya. Yesus digantung. Sekalipun Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, apakah Yesus bukan juru selamat? Saya katakan, iya, meskipun tidak bangkit dari antara orang mati, ia tetap menjadi juru selamat saya, juru selamat saudara. Loh, kalau demikian apa artinya kebangkitan, saudara? Kalau untuk menjadi seorang juru selamat tidak perlu Yesus bangkit, apa artinya kebangkitan? Saudara, firman Allah dalam Roma menjelaskan, saudara ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, tanpa kita sadari, kita ini sesungguhnya diselamatkan oleh kebangkitan Yesus. Mungkin kita tidak mengerti. Ya, saudara. Ketika saya mendengar para wanita itu di Alkitab itu bersukacita tentang kebangkitan Yesus. Yes. Mungkin orang berpikir, oh itu memang penting untuk dirinya. Yesus bangkit itu untuk dirinya. Tetapi untuk saya yang penting kematian Yesus. Karena kematian Yesus itu ada hubungannya dengan saya. Dia menebus saya. Tapi untuk kebangkitan Yesus, saya tidak ada kepentingan di situ. Mungkin saudara berpikir begitu, saudara. Sesungguhnya tidak seperti itu, saudara. Kalau kita mengira, saudara, kebangkitan Yesus itu tidak begitu penting untuk diri saya, seperti yang saya kemukakan di depan itu sebuah kekeliruan. Sesungguhnya kebangkitan Yesus tidak sekedar menyangkut dirinya saja, tetapi juga menyangkut kita. Alkitab akan menjelaskan ini. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak punya harapan untuk diselamatkan. Roma pasal 5 ayat 10 telah menjelaskan begitu rupa.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau kita beranggapan kematian Yesus itu yang terpenting bagi saya dan kebangkitan tidak penting bagi saya, itu sebuah kekeliruan. Mungkin awalnya kita bisa percaya kalau tanpa kebangkitan Yesus tetap menjadi juru selamat. Ya, benar saudara. Tetapi firman Allah menegaskan, hidup itu sesungguhnya adalah kebangkitannya. Dikatakan di sini, kalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Lebih-lebih kita sekarang, setelah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, di sini kita bisa mengerti, sebenarnya kita diselamatkan bukan oleh kematiannya. Ayat ini menegaskan. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, anaknya. Jadi ayat ini menegaskan sebetulnya ketika dia mati itu belum menyelamatkan kita. Kita sesungguhnya tidak diselamatkan oleh kematiannya. Tapi ayat ini menegaskan kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Perhatikan saudara. Dikatakan pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita mungkin selalu mengira bahkan kita ini diselamatkan oleh kematiannya. Padahal Paulus berkata bahwa hidup Yesus itu lebih berperan di dalam keselamatan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita kematian Yesus di kayu salib itu sesungguhnya memperdamaikan kita dengan Allah. Yaitu kematian Kristus menyingkirkan kesalahan-kesalahan akibat dosa-dosa. Dosa itu menghadang antara kita dengan Allah. Dan itu sudah ditiadakan dalam kematiannya yang dibuktikan dengan nama pendamaian. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pendamaian dosa kita dengan Allah. Untuk pendamaian hubungan kita dengan Allah. Jadi kematian tidak bisa dikatakan menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu jauh lebih luas daripada pendamaian. Ini saudara. Pendamaian adalah pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Tetapi itu belum bisa dikatakan sebuah keselamatan. Karena keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan. Kalau Yesus mati bagi kita, itu masih pengampunan. Karena dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Inilah kegagalan yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Mereka mengerti bila sudah diampuni. Tapi mereka memahami itu sebagai keselamatan. Tapi sesungguhnya itu belum keselamatan. Itu adalah langkah awal dari sebuah keselamatan. Jadi sebetulnya kita diselamatkan tidak hanya oleh kematiannya. Tapi kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya. Karena kebangkitannya itu Kristus hidup. Ini saudara ya. Jadi mari kita mengerti.
Begitu lama kita tidak memahami ini. Nah, saudara, Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang ke-6, saudara ya. Dikatakan di situ, ya. Pembenaran itu, ya, ketika Yesus mati, ya. Yesus membawa pembenaran kita. Pembenaran itu adalah jauh melampaui pengampunan. Pembenaran itu mencakup pengampunan. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar dosanya diampuni. Itu langkah awal. Tapi menjadi Kristen itu adalah dia mengalami pembenaran. Di dalam kebangkitan Yesus kita mengalami pembenaran. Saudara, Yesus tidak akan pernah menjadi Tuhan, penguasa jika tanpa kebangkitan. Yesus bisa saja menjadi juru selamat tanpa bangkit dari antara orang mati. Yesus tetap juru selamat kita. Tetapi tanpa kebangkitan, Yesus tidak bisa menjadi penguasa. Yesus tidak bisa menjadi pemilik hidup kita. Orang yang mati menahan peluru menyelamatkan saya. Orang yang menolong saya ketika rumah terbakar. Jelas itu dia penyelamat. Tetapi dia tidak bisa menjadi penguasa kalau dia mati. Kalau tidak dibangkitkan. Kenapa? Ia tidak bisa memiliki saya. Ia tidak bisa mengendalikan saya. Dan ia tidak bisa menyelamatkan saya kalau ia mati. Syukur kepada Allah. Karena Yesus Kristus bukan cuma mati. Tapi dia bangkit. Haleluya. Ini saudara. Banyak orang mengira bahwa Yesus yang telah mati itu cukup untuk keselamatan mereka. Itu tidak cukup. Itu baru langkah pertama dari keselamatan. Yesus harus menjadi penguasa dalam hidup saudara. Dia tidak akan menjadi seorang juru selamat Anda dan saya kalau ia tetap di dalam kematiannya. Ini saudara. Pertanyaannya, bagaimana hidup kebangkitan Yesus itu dapat menyelamatkan saya? Dengan cara bagaimana hidup Yesus itu menyelamatkan saya? Melalui kematiannya saya tahu. Yang sebenarnya saya harus dieksekusi untuk membayar hutang dosa saya. Tetapi dia menggantikan. Itu kematiannya. Memang saya diselamatkan. Tapi bagaimana kita diselamatkan oleh hidupnya? Pertama, saudara, kuasa kebangkitan yang ada pada Yesus itu adalah kuasa yang akan menjadikan kita manusia baru. Jika kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada pada dirimu, maka engkau akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ini. Haleluya. Jadi kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang akan menjadikan kita manusia baru.
Saudara, jika kita berkeyakinan bahwa Yesus telah mati bagi saudara, dan saya diselamatkan. Di sini saudara belum mencapai keselamatan yang sesuai dengan makna Alkitab. Sesungguhnya hidup Yesuslah yang akan menyelamatkan saudara. Yesus yang menjadi penguasa yang akan menyelamatkan saudara. Tanpa kuasa Allah, Yesus yang dibangkitkan itu, maka kita tidak akan menjadi manusia baru. Tetapi dengan kuasa yang membangkitkan Yesus, kita dijadikan baru dan diselamatkan oleh Allah. Saudara, bagi kita, bagaimana kelahiran baru itu sesungguhnya? Saudara, sesungguhnya Allah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kelahiran kembali itu lewat kebangkitan Yesus Kristus. Dia melahirkan kita kembali berarti menjadikan kita manusia baru. Lewat kebangkitannya kembali dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan harus menjadi realitas dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan pada masa yang akan datang. Benar saudaranya, yang dikatakan firman Allah. Dengan dilahirkan kembali, lewat kuasa kebangkitan Kristus, kita diselamatkan. Apa kelahiran kembali? Kelahiran kembali adalah baptisan air. Saat dibaptis, saudara mati bersama Yesus. Dikuburkan bersama dengan Dia. Masuk ke dalam air. Dan kembali dari angkat. Dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Itu kita diubahkan menjadi manusia baru. Manusia baru ini yang layak untuk diselamatkan. Kita tidak cukup hanya mati bersama Yesus. Tidak cukup. Untuk menjadi manusia baru harus dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus tidak akan ada hidup kebangkitan. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada hidup yang baru. Ini. Jadi betapa pentingnya kebangkitan Yesus, saudara. Ini. Yesus dibangkitkan agar hidupnya tersalurkan kepada kita. Allah tidak sekedar membangkitkan kita, tetapi Allah membawa hidup kita, tidak membiarkan kita berjuang seorang diri, tetapi Dia memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Saudara, Kristus dibangkitkan, Dia menjadi pengantara kita. Apa pengantara? Pengantara itulah pembela kita, imam besar kita. Ayub, seorang yang luar biasa. Tetapi dikatakan, dia jatuh. Kenapa? Dikatakan, tidak ada wasit, tidak ada pembela dalam hidupku, tidak ada pengantara. Kata Ayub. Tetapi kita punya pengantara. Yesus yang telah mati, bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara
menjadi pendoa syafaat kita. Saat mendoakan kita dan memimpin kita. Dia menjaga kita, memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, Kristus dibangkitkan menjadi pengantara kita. Karena itu dikatakan dalam Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Engkau sedang dipimpin untuk disempurnakan di dalam kasih, di dalam komitmenmu kepada Allah. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan rohani kita. Kalau saya bertanya, kapan rohani saudara dimulai, kehidupan rohani saudara? Sesungguhnya kehidupan rohani kita dimulai dari kematian. Kalau kerohanian kita ini tidak mati bersama dengan Yesus, maka tidak akan tampil sebuah kehidupan rohani yang baru. Saudara, ini hari-hari ini kita memang dituntut bukan sekedar percaya kepada Yesus yang mati, kepada Yesus yang bangkit. Apa artinya Paskah? Apa artinya kebangkitan Kristus, kematian Kristus? Saya beriman, saya percaya Pak akan kebangkitan, akan kematian Kristus. Saya percaya. Tetapi kepercayaan itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Karena setan juga percaya kepada Kristus. Untuk terima sebuah keselamatan hidup yang baru, yang benar. Saudara, kita harus mengalami kematian. Kematian bersama dengan Kristus. Apa kematian bersama dengan Kristus? Kematian bersama dengan Kristus artinya kita masuk di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Apa artinya masuk penderitaan bersama dengan Kristus? Kristus mati karena dosa kita. Kristus mati bagi dunia. Kristus mati dari dosa. Kristus mati dari sistem dunia. Dan kalau kita tidak mati dalam sistem dunia, hidup kita masih dikuasai oleh kedagingan kita, maka kita tidak akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Saudara, Paskah mungkin kita peringati, tetapi sesungguhnya apakah Paskah itu menjadi milik kita? Kita melihat, saya melihat banyak gereja-gereja yang di dalamnya tidak mengerti apa itu kematian bersama dengan Tuhan. Kalau setiap saat kita datang beribadah kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi daging kita, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan tubuh jasmani kita, dikatakan kita tidak mati bersama dengan Yesus. Orang-orang yang mati bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang menderita untuk tidak mengikuti sistem dunia, sistem dosa yang diatur oleh dunia. Oleh sebab itu, saudara, makna kebangkitan Kristus sudah jelas bagi kita. Bahwa Kristus mati itu untuk menjadi pendamaian kita dengan Allah. Tetapi kehidupan Kristus itu yang menyelamatkan saya,
karena menjadikan saya hidup baru. Di mana saya mati bersama dengan Kristus dan saya akan bangkit bersama dengan Kristus dan menerima upah. Dan jika bagian itu menjadi milik kita, Paskah ini akan menjadi bagian hidup kita. Saya berharap, saudara, Paskah ini mengubah hidup kita. Ada kekuatan baru di dalam Paskah. Apa kekuatan baru? Kekuatan yang memotivasi kita sehingga kehidupan rohani kita ini menjadi hidup, bernyala-nyala. Dan kalau kehidupan rohani kita hidup, maka sesungguhnya kebangkitan ini akan sampai kepada kebangkitan masa depan. Yang aku kehendaki, kata Rasul Paulus, adalah mengenal kuasa kebangkitannya di dalam kematian persekutuan dengan kematian. Itu jadi bagian kita. Paskah yang akan jadi bermakna. Karena apa? Karena merubah hidup kita. Bukan cuma menjadi orang yang diampuni, tapi dibenarkan. Dibenarkan di sini adalah kita hidup karena kebangkitan Kristus. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita. Saya berharap saudara dapat menangkap apa yang sempat kita dengar. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Kau memberikan pengertian kepada kami bahwa Yesus mati bagiku masih tidak cukup. Aku mati bersama Yesus tidak cukup. Aku harus juga bangkit bersama dengan Dia. Sehingga kuasa kebangkitannya ini ada di dalam hidupku dan mulai bekerja. Dan aku boleh mengerti betapa keselamatan itu nyata atas hidupku. Bukan cuma di dalam pengampunan, tapi Kau menyelamatkan aku sampai kepada pembenaran total yang akan merubah hidupku. Aku akan menjadi orang-orang yang mengerti apa itu mati bersama Kristus. Dan kalau aku mati bersama dengan Kristus, aku akan bangkit bersama dengan Kristus. Dan firman Allah katakan, Ia telah bangkit dan Ia tidak mati lagi sampai selama-lamanya. Karena kuasa kebangkitan itu menghidupkan manusia rohani kami. Terima kasih Pak firman-Mu. Biar Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang hari-hari ini beribadah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyatakan kasih-Mu kepada mereka sehingga mereka mengerti keselamatan yang sesungguhnya itu, keselamatan yang lengkap, yang permanen. Terima kasih Tuhan. Apa yang jadi persoalan jemaat hari-hari ini? Engkau mendengar apa yang menjadi keluh kesah jemaat. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah bersama. Kau nyatakan kuasa dan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, penyataanmu limpah atas mereka. Biarlah Kau memenuhi mereka dengan kebutuhan rohani mereka terlebih dahulu, baru kebutuhan jasmani mereka. Lindungi mereka, jagai mereka,
Jauhkan dari segala sakit penyakit menular. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit, Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah berikan kekuatan Tuhan. Yang jalan buntu, Engkau membuka jalan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk kota kami, Surabaya. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau juga memberkati apa yang sedang dipergumulkan di kota kami. Untuk penyakit menular yang ada di sini. Engkau juga memberkati bangsa kami, pemimpin kami di pusat. Sampai di daerah. Engkau juga memberkati semua perjuangan para medis yang sedang berjuang untuk melawan penyakit menular. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau saja yang sanggup untuk menolong bangsa kami Tuhan. Lepaskan bangsa kami. Berkati bangsa kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu untuk kami. Mari kita mengangkat tangan untuk kita terima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, terimalah rahmat, terimalah anugerah yang datang dari Allah Bapa di sorga. Dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua, menjemput kita di awan-awan yang baru. Berkati jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan rasa syukur kepada Allah. Bagi kita yang siap menerima firman berkat Allah, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.